Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Golda Belladonna Umbing, SE MACC, dan saat ini saya merupakan dosen tetap pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Saya telah memulai karir saya sebagai dosen di Universitas Palangkaraya sejak tahun 2019. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang perkuliahan, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 1. Merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa pada semester 1 di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini memberikan gambaran bagaimana proses pembuatan laporan keuangan atau siklus akuntansi dalam satu periode akuntansi untuk perusahaan jasa maupun untuk perusahaan dagang. Pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini juga membahas terkait konsep dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi, sifat dasar perusahaan, jenis laporan keuangan, bagaimana menggunakan akun untuk mencatat transaksi, buku besar, neraca saldo, proses penyesuaian, penyelesaian siklus akuntansi dagang maupun untuk jasa, dan yang terakhir adalah membuat ayat jurnal penutup. Sebelum proses pembelajaran dimulai, kami sebagai tenaga pendidik akan membuat rencana pembelajaran semester atau biasa disebut dengan RPS. Di dalam RPS ini memuat beberapa capaian pembelajaran lulusan. Untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1 sendiri, terdapat 4 CPL yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus. Dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini, terdapat 12 bahan kajian utama, yaitu yang pertama, ruang lingkup akuntansi, yang kedua, persamaan dasar akuntansi dan pencatatan transaksi bisnis, ketiga, matching konsep dan penyesuaian, yang keempat, neraca lajur dan laporan keuangan, yang kelima, jurnal penutup, yang keenam, jurnal khusus, ketujuh, siklus akuntansi untuk perusahaan jasa, yang kedelapan, siklus akuntansi untuk perusahaan dagang, kesembilan, akuntansi kas dan bank, yang kesepuluh, akuntansi piutang dan wesel tagih, yang kesebelas, akuntansi persediaan barang dagang, serta yang terakhir, yaitu akuntansi aset tetap. Dalam proses pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 1, terdapat 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan tatap muka di kelas, 1 kali ujian tengah semester, serta 1 kali untuk ujian akhir semester. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 menerapkan metode pembelajaran yaitu metode studi kasus. Dalam proses pembelajaran, sebagai tenaga pendidik, kami mengedepankan proses DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam proses delivery itu sendiri, kami sebagai tenaga pendidik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan mentransfer ilmu yang kami miliki kepada seluruh teman-teman mahasiswa di kelas. Selain itu, dalam proses interaction-nya sendiri, kami berusaha untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara dua arah kepada mahasiswa, dan kami membuka ruang diskusi yang seluas-luasnya di dalam kelas selama proses pembelajaran. Selain itu, di luar kelas kami juga masih bisa berkomunikasi melalui grup WhatsApp maupun melalui media seperti Google Classroom. Dan untuk proses asesmen sendiri, terdapat 4 jenis asesmen yang kami lakukan di kelas. Yang pertama, melalui studi kasus, yang kedua, kuis, yang ketiga, ujian tengah semester, dan yang terakhir yaitu ujian akhir semester. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan tayangan pembelajaran saya di kelas, yaitu untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1 untuk pertemuan 12. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, sekali lagi selamat siang semuanya. Siang. Nah, meskipun siang-siang, semoga tetap semangat ya. Kayak hari ini kita kembali bertemu di mata kuliah pengantar akuntansi 1, dan saat ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-12. Sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan kita pada siang hari ini, silakan teman-teman berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai.
Ya, baik. Di pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas tentang kas dan bank. Jadi sesuai rencana pembelajaran semester di mata kuliah pengantar akuntansi 1, bahan kajian atau materi yang akan kita pelajari adalah tentang kas dan bank. Oke, karakteristik kas. Ya, jadi teman-teman pasti sudah pernah melihat kas dan setara kas ini. Ini kas dan setara kas ini biasanya muncul di laporan posisi keuangan atau di neraca. Biasanya dia yang paling atas. Nah, di sana biasanya teman-teman akan menemukan kas dan setara kas itu yang paling atas. Nah, menurut PSAK nomor 2, kas itu terdiri dari dua. Saldo kas dan rekening giro, atau dia juga bisa disebut sebagai setara kas. Nah, kas dan bank itu biasanya meliputi uang tunai. Itu bisa dalam bentuk uang kertas, ya, yang warnanya biru, merah, apalagi warnanya hijau, biasanya kayak gitu ya. Atau uang logam. Nah, itu uang tunai. Atau alat pembayaran lain. Biasanya kalau di perusahaan dia bisa bayar pakai cek. Nah, atau bisa juga nih, uangnya kan biasanya kalau kayak perusahaan-perusahaan besar itu nggak mungkin dong 1 miliar cash atau di brankas, biasanya itu masuk ke rekening bank. Nah, itu juga masuk ke dalam kas. Jadi simpanan uang di bank dalam bentuk rekening, dan di mana tuh perusahaan sewaktu-waktu kalau mereka perlu mereka bisa menarik uang tersebut, ya. Nah, selanjutnya ini masuk ke kas kecil. Apa yang dimaksud dengan kas kecil? Jadi biasanya nih di dalam perusahaan ya, itu biasanya perusahaan itu akan punya dana kas kecil. Biasanya nilainya itu kecil. Gunanya untuk apa? Contohnya nih, untuk membeli atau untuk membayar jasa yang pembayarannya itu biasanya kurang dari 1 juta. Ya. Jadi di sini kas kecil atau istilahnya itu adalah petty cash, itu digunakan untuk transaksi pembelian yang nilainya itu kecil, yang biasanya itu tidak mungkin dibayar pakai cek atau dibayarkan secara transfer. Oke, sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman semua bagaimana contoh penerapan pengelolaan kas kecil ya, dengan metode yang biasanya sering digunakan adalah metode dana tetap atau impress fund. Oke, ini kasir PTA ini ingin membentuk dana kas kecil, nilainya itu senilai 2 juta rupiah. Nah, yang pertama dilakukan adalah menjurnal pembentukan dana kas kecil yang pertama ini dulu. Oke, saya tulis di sini ya. Jurnalnya itu yang pertama nilainya kan 2 juta di situ ya. Maka di debit itu kas kecil, lalu di kreditnya adalah kas. Nilainya 2 juta rupiah. Nah, seiring berjalannya waktu ya, 2 juta ini kemudian dipakailah macam-macam lah ya, banyak sekali pengeluarannya, dan di 2 minggu terakhir itu ada rekapitulasinya dari 2 juta ini ya, akhirnya dilakukan rekapitulasi. Jadi selama 2 juta itu misalnya dipakai ada untuk beli BBM, ada perlengkapan kantor, ada makan minum, ada beli suku cadang, dan bayar langganan koran. Nah, ini pada saat dia keluar, itu silakan bendahara itu atau kasir ya orang sebut, itu dia catat di buku pengeluaran untuk pemasukan saja. Jadi misalnya dari 2 juta, oh tanggal sekian ada dibayar untuk BBM, dikeluarkan. Tapi dia catat pengeluarannya. Dan representasi, ya ini boleh mengikuti di situ. Kemudian ada beban suku cadang, kemudian ada beban untuk langganan koran. Ini boleh pakai beban atau biaya koran, lalu ini perjalanan dinas, hanya biaya transport seperti itu ya. Nah, ini di totalnya adalah 1.600.000. Ini di debit. Jadi angkanya teman-teman boleh isi menyesuaikan di situ nanti ya. Nah, kreditnya adalah kas. Jadi di sini ini debitnya, ini kreditnya, di sini kas. Nilainya totalnya 1.600.000. Tapi karena ini uangnya kecil-kecil, biasanya setelah dicek misalnya ternyata yang dikeluarkan segini itu bisa jadi beda. Misalnya nih ada selisihnya itu karena apa?
Biasanya ada yang gak ada kembaliannya, uang kecil. Biasanya kalau belanja di warung tuh dia suka, aduh gak ada 500-nya, ganti ya permen aja kayak gitu. Nah itu kan nggak ada tuh kembaliannya kan, tapi kan hitungannya keluar. Nah itu kalau selisih seperti itu, contohnya nih, totalnya 1.600.000 atau di sini ada contohnya ya, ada selisihnya ternyata bukan 1.600.000, 1.700.000, maka selisih kelebihan atau kekurangannya itu boleh dibuat seperti ini. Nah, ini tadi di debit, lalu aslinya yang keluar itu 1.700.000, maka yang kelebihan atau kekurangannya itu boleh di jurnal senilai selisihnya itu, ya. Baik, itu adalah metode penerapan metode dana tetap, ya namanya impress fund untuk kas kecil. Oke, sampai sini ada dulu pertanyaan, silahkan. Ya, silakan Salsa. Saya mau bertanya, Bu, apakah dalam menentukan jumlah kas kecil itu ada standarnya? Baik, terima kasih Salsa pertanyaannya. Apakah ada minimum ya, nilai minimum untuk menentukan dana kas kecil? Jawabannya tidak ada. Jadi tidak ada standar baku yang mengatur bahwa oh kas kecil di perusahaan itu minimal harus 2 juta atau 1 juta, itu tidak ada. Semua itu tergantung kebutuhan dari perusahaan. Kalau perusahaan merasa dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan itu mereka hanya mau membentuk kas kecilnya senilai 1 juta saja, itu diperbolehkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya tentang rekonsiliasi bank. Jadi, rekonsiliasi bank ini merupakan sebuah daftar ya, yang dibuat biasanya oleh perusahaan untuk mencocokkan nilai yang ada di saldo kas buku punya perusahaan dengan saldo kas yang ada di rekening bank tempat si perusahaan itu menyimpan uangnya. Kenapa catatan perusahaan itu bisa berbeda dengan laporan yang ada di bank? Itu bisa disebabkan oleh ada beberapa hal. Pertama, adanya cek beredar. Contohnya ya, perusahaan ngeluarin, ini cek untuk Bapak A, nilainya 100 juta. Dari kita mengeluarkan. Terus kan bapaknya bisa aja dia nggak langsung ke bank kan, dia pergi kemana dulu gitu. Nah, di posisi kita itu sudah keluar, tapi di bank selama bapaknya belum mencairkan ceknya, maka uangnya itu kan masih utuh dalam catatan yang ada di rekening bank. Nah, itu salah satu penyebabnya. Kemudian ada simpanan dalam perjalanan. Ini kurang lebih sama dengan cek yang beredar juga. Ada juga cek kosong, ini bisa jadi karena tidak cukup dananya. Jadi kita mau nyairin cek 50 juta, ternyata di rekening cuma ada 48 juta. Biasanya dikembalikan. Nah, kemudian ada juga karena kesalahan. Contohnya nih, 3.250 tercatat 3.520. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang rekonsiliasi bank? Oke, silakan Albani. Apakah perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi bank? Oke, terima kasih ya Albani pertanyaannya. Jadi apakah perusahaan itu wajib melakukan rekonsiliasi bank? Jawabannya iya. Untuk apa? Jadi perusahaan itu bisa saja melakukan rekonsiliasi bank tergantung kebutuhan perusahaan. Kenapa itu wajib? Itu merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga tingkat keandalan dalam pelaporan keuangannya. Jadi kalau dia melakukan rekonsiliasi bank, akan semakin akurat tuh pencatatannya. Jadi kalau misalnya dia sebut kasnya ada 1 miliar gitu kan, dengan dilakukannya rekonsiliasi bank, maka dia bisa dibuktikan bahwa itu terpercaya, andal nilainya sebesar 1 miliar. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, silakan Valen. Kapan biasanya dilakukan rekonsiliasi bank? Oke, baik, terima kasih ya Valen atas pertanyaannya. Kapan dilakukan rekonsiliasi bank? Jadi, kalau ditanya kapan, itu bisa saja dilakukan setiap hari. Tiap 1 minggu, atau tiap 1 bulan, biasanya di akhir bulan, terutama juga di saat akhir periode pelaporan keuangan, misalnya di akhir tahun. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, sekarang saya akan melanjutkan ke tahap-tahap bagaimana melakukan rekonsiliasi bank. Ya, jadi yang pertama kita harus membandingkan setiap deposit pada laporan bank
dengan deposit yang belum dicatat, yang belum muncul pada rekonsiliasi periode sebelumnya dengan catatan penerimaan deposit yang lain. Ya. Kemudian kalau itu belum dicatat oleh bank, maka itu akan kita tambahkan. Jadi di sini adalah menambahkan deposit yang belum dicatat oleh bank pada saldo menurut laporan bank. Kemudian yang kedua adalah kita membandingkan cek yang sudah kita keluarkan tadi dengan cek yang beredar yang muncul pada rekonsiliasi sebelumnya. Siapa tahu nih yang kemarin itu masih belum dicairkan. Makanya kan masih akan muncul tuh di kita cek beredarnya, ya. Nah, kalau itu belum dikurangkan, maka itu wajib kita kurangkan di saldo punya kita, ya. Kemudian di sini membandingkan kredit memo dari bank, ya, yang dari bank itu dengan catatan penerimaan kas kita. Jadi kalau misalnya ada yang belum kita catat, dari bank udah keluar, tapi kita belum mencatat, maka itu akan menambah saldo punya kita, ya, seperti itu. Kemudian kalau ini debit memo, kita membandingkan debit memo dari bank dengan catatan pembayaran kas. Jadi kalau kita udah ngeluarin di bank belum dicatat, itu kita harus mengeluarkannya dari saldo punya kita, karena itu asumsinya sudah keluar ya uangnya. Nah, kalau itu belum dicatat, maka harus kita kurangi dari catatan punya kita. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana bagaimana cara kita melakukan rekonsiliasi bank. Saya akan menunjukkan ilustrasinya, ini berupa kasus. Nah, kita akan mencoba melakukan rekonsiliasi bank. Ini adalah ilustrasinya ya. Jadi, ada satu PT, namanya PT Pelita, ini menerima rekening koran dari Bank BII tertanggal 31 Juli 2018. Berarti ini akhir bulan ya. Akhir bulan, jumlah saldonya itu sebesar 3.359.780. Itu yang punya bank. Nah, sedangkan di catatan menurut buku besar punya perusahaan, itu nilainya sebesar Rp2.549.990. Maka ini ada terjadi perbedaan. Pada saat kondisi inilah kita wajib melakukan rekonsiliasi bank untuk mencocokkan mana yang sudah kita keluarkan tapi belum dicatat, atau yang sudah kita terima juga belum dicatat. Begitupun sebaliknya dari sisi bank. Ternyata setelah ditelusuri, itu ada beberapa hal-hal yang diduga itu menyebabkan perbedaan catatan antara punya kita di perusahaan dengan yang ada di rekening bank tadi. Nih, kalau orang akuntansi nggak teliti, ini bisa-bisa kita bisa bikin perusahaan rugi nih. Memang bagi kita kecil ya, tapi kalau ada 10-100 transaksi, itu bisa menyebabkan kerugian yang cukup material bagi perusahaan. Nah, kita bisa membuat rekonsiliasi bank, ya. Jadi, ini formatnya ya. Formatnya seperti ini, ya. Jadi yang paling atas itu, kita buat saldo kas menurut rekening koran. Ya, kalau rekening koran itu berarti merujuk kepada saldo rekening di bank, sama yang di bawahnya saldo kas menurut rekening yang telah disesuaikan. Oke, kita coba ya untuk mengerjakannya. Ini yang saldo menurut bank. Nanti di bawahnya ada saldo yang menurut buku. Kalau menurut buku ini berarti menurut perusahaan. Oke, sekarang kita lihat ya dari sini. Nanti saya kasih tanda, ini ada tanda tambah, ini ada tanda mengurangi. Ini ada tanda tambah, di sini ada mengurangi. Jadi maksudnya ditambah dikurangi, mana yang akan menambah saldo di bank, mana yang akan mengurangi saldo di bank. Kalau ini mana yang akan menambah saldo di perusahaan dengan yang akan mengurangi saldo di perusahaan. Oke, sekarang kita lihat kembali ini catatan-catatannya. Oke, saldo kas menurut rekening koran itu berapa? Menurut bank, saldo kasnya tanggal 31 Juli itu sebesar, kita lihat di situ ya, 3.359.780. Lalu yang menurut catatan buku itu sebesar 2.549.990.
Nah, sekarang kita akan mulai dari yang saldo bank dulu. Dari 1 sampai 6, mana yang itu kira-kira dia itu akan menambah saldonya bank? Silahkan kalau ada yang mau mencoba menjawab. Ya, silakan Natali. Izin menjawab, Ibu. Yang ditambahkan itu deposit pada tanggal 31 Juli sebesar 816.200. Ya, tepat sekali ya, Lili. Ini deposit tanggal 31 Juli tidak dicatat dalam rekening koran. Rekening koran tadi merujuk ke punya bank. Nah, tidak dicatat berarti kan belum ditambahkan. Maka dia masuk ke dalam yang bagian menambah jumlah saldo bank. Nilainya sebesar 816.200. Sudah disebutkan oleh Lili tadi di nomor 1, ada nomor 2, 3, 4, 5, 6. Apakah ada yang masih menambah saldo di bank? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita coba cek yang kira-kira itu mengurangi saldo punya bank. Oke, kira-kira ada yang mau mencoba menjawab? Mana yang akan mengurangi? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan Reza. Yang dikurangi pada bagian check outstanding nomor 812 sebesar 623.600. Terus pada check outstanding nomor 878 sebesar 435.390. Terus pada check outstanding nomor 883 sebesar 486.000, Bu. Oke, tepat sekali ya Reza. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan check outstanding, ada cek yang beredar. Sudah jalan, udah dikeluarin oleh perusahaan, tapi belum dicairkan oleh si yang terima cek, berarti uangnya itu masih ada. Tapi dalam catatan rekening bank itu harusnya sudah dikeluarkan. Nah, cek outstandingnya ada 3, di sini ada 812 ya, yang nomor 812, kemudian cek outstanding nomor 878, kemudian cek outstanding nomor 883. Itu 812 nilainya 623.600, yang 878 435.390, lalu nomor 883 nilainya 486. Nah, sehingga nanti di sini akan ketemu ya saldo yang harusnya di bank. Harusnya di bank di sini ya, nanti di sini dia. Nah, ini ditambah ini lalu dikurangi dengan ini. Berapa nilainya? Di sini ya. Jadi ini silakan bisa dihitung 3.359.780 ditambah ini lalu dikurangi ini. Berapa Reza? Sebesar 2.630.990 rupiah. 62 juta 630 990. 990. Oke. Itu ya. Oke, jadi itu tadi yang sudah kita hitung untuk saldo di rekening bank itu senilai Rp2.630.990. Sekarang kita mau mencoba rekonsiliasi untuk di saldo yang punya buku kas perusahaan. Oke, sekarang dari daftar ini kira-kira mana yang akan menambah saldo milik catatan buku perusahaan? Oke, silakan Floy. Yang akan menambah itu Bu di wesel tagih plus bunga sebesar 408.000. Ya, betul sekali ya Floy. Wesel tagih plus bunga itu senilai 408.000, itu seharusnya menambah saldo yang ada di buku kas perusahaan. Sebesar 408.000 itu belum tercatat, maka dalam hal ini dia akan menambah saldo buku. Di sini kita tuliskan ditambah ini
bisa diberikan keterangan wesel tagih ya, wesel tagih sebesar 408.000. Oke, kira-kira ada lagi nggak yang menambah di saldo buku perusahaan? Oke, silakan Ria. Untuk yang dikuranginya itu Bu, ada dicek dari Bapak Arif itu sebesar 300.000. Selanjutnya ada memo debit itu 18.000. Oke, baik, terima kasih ya Ria. Tepat sekali jawabannya. Itu ada cek dari Bapak Arif, nilainya 300.000. Sama tadi yang memo debit senilai 18.000. Nah, kira-kira masih ada nggak yang masih akan mengurangi saldo di perusahaan? Masih ada? Yang mana? Oke, silakan Sabil. Itu Bu yang dikurangi dari selisih nomor cek 879 sebesar Rp9.000. Oke, betul sekali ya Sabil. Itu tadi yang salah catat ya, 9.000 itu harus kita kurangi ya. Karena kalau dilihat itu 732 ya, kemudian dicatat sebesar 723 ada selisihnya 9.000, maka itu akan mengurangi. Kita boleh tulis di sini cek nomor 879 senilai 9.000. Dari semua transaksi ada lagi nggak kira-kira yang belum kita masukkan? Sudah tidak ada. Sudah. Nah, berarti coba kita hitung. Jadi saldo buku tadi 2.549.990 ditambahkan 408.000, kemudian dikurangi 300.000, 18.000 dan 9.000. Nilainya berapa? Berapa Sabi nilainya? 2.630.990. 2.630.990. Oke. Jika sudah seperti ini, maka saldo di menurut rekening bank dan saldo yang menurut catatan buku itu sudah sama. Jadi, kalau kalian melakukan rekonsiliasi bank, saldo yang menurut bank, saldo akhirnya setelah ditambah dan dikurangi itu harus sama dengan saldo yang ada menurut catatan buku perusahaan. Ini kalau misalnya masih selisih, berarti masih ada yang terlewat. Atau salah menempatkannya, apakah dia harusnya itu ditambah malah kalian tulis kurangi, atau sebaliknya. Jadi kalau ini sudah sama. Oke. Baik, itu materi saya untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya sudah menyiapkan kuis. Itu silakan kalian akses di Google Classroom. Kuis itu ada 2 pertanyaan. Pertama tadi tentang kas kecil, yang kedua adalah tentang rekonsiliasi bank. Itu untuk membuat kalian bisa mencoba berlatih ya dari yang sudah kita pelajari tadi. Itu teman-teman silakan coba jawab pertanyaan kuisnya untuk melatih lagi pemahaman teman-teman semua tentang kas dan bank yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, saya mengingatkan kembali ke teman-teman semua untuk jangan lupa mengisi presensinya di Si Uber ya. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari rekan-rekan semua di pertemuan kita yang ke-12 hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan yang ke-13 di hari dan jam yang sama. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Demikian tayangan singkat proses pembelajaran untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1. Terima kasih.